Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia. Saya dari jurusan Sosiologi semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Ibu Hidayati selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Penelitian Kuantitatif. Sudah terdapat 7 soal yang telah diberikan. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberikan penyuluhan mengenai dampak membakar sampah di lingkungan tempat tinggal. Nah, berikut sudah saya sajikan data di Excel, yaitu desa A dan desa B. Masing-masing terdapat 20 orang. Dan untuk desa A, saya beri kode 1. Untuk desa B, saya beri kode 2. Untuk hipotesis pada soal ini yaitu terdapat perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberikan penyuluhan. Nah, langkah selanjutnya kita beralih ke SPSS untuk memasukkan data-data yang sudah disajikan. Kita beralih ke SPSS. Nah, sudah saya masukkan data yang terdapat di Excel, yaitu pengetahuan sebanyak 20. Dan untuk kode desa A, yaitu 1, sudah saya masukkan. Dan untuk desa B, kodenya 2, sudah saya masukkan. Nah, selanjutnya kita klik ke variabel view. Nah, di sini untuk variabelnya sudah saya masukkan. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua yaitu desa. Untuk desimalnya saya klik 2. Nah, untuk label, yang pertama yaitu pengetahuan masyarakat, yang kedua desa A dan desa B. Untuk desa A dan desa B, kita value-nya kita ubah, yaitu untuk desa A value-nya 1, untuk label desa B value-nya 2. Nah, selanjutnya kita langsung saja menganalisis soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, saya menggunakan pengujian Mann-Whitney. Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak dari dua kelompok yang tidak berpasangan ini, yaitu desa A dan desa B. Nah, setelah itu kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih Independent Test Sample. Lalu sesudah itu kita untuk pengetahuan masyarakat kita taruh ke test files. Untuk desa A dan desa B kita masukkan ke groups. Nah, ini kita menggunakan ujian Mann-Whitney. Nah, selanjutnya kita klik Run untuk melihat hasilnya. Nah, untuk melihat apakah terdapat perbedaan atau tidak antara dua kelompok ini, nah kita lihat di asumsi sheet ini. Nah, di asumsi sheet ini kita ketahui bahwa nilai signifikannya lebih dari 0,05, yaitu di sini terdapat 0,183. Nah, dikarenakan nilai asumsinya lebih besar daripada 0,05, berarti hipotesisnya ditolak. Yang berarti tidak ada perbedaan pengetahuan masyarakat desa A dan desa B sesudah diberi penyuluhan. Selanjutnya yaitu untuk pengerjaan soal nomor 2, yaitu soalnya dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara mahasiswa jurusan sosiologi dengan mahasiswa jurusan ilmu politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Nah, berikut sudah terdapat responden atau jumlah sampel dari masing-masing jurusan, yaitu di sosiologi 30 sampel dan ilmu politik juga 30 sampel. Nah, untuk jurusan sosiologi diberi kode 1, untuk jurusan ilmu politik diberi kode 2. Nah, di sini terdapat hipotesis dari soal, yaitu terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes pada mata kuliah bahasa Inggris antara mahasiswa jurusan sosiologi dengan mahasiswa jurusan ilmu politik. Nah, berikutnya langkah yang dilakukan yaitu kita masuk ke SPSS. Nah,
untuk masing-masing variabel sudah dimasukkan. Yang pertama yaitu nilai, yang kedua yaitu jurusan. Nah, berikut kita klik data view. Untuk nilai dari masing-masing jurusan sudah dimasukkan. Untuk nilai dari jurusan sosiologi diberi kode 1, untuk nilai dari jurusan ilmu politik diberi kode 2. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke variabel view. Nah, untuk di name yang pertama yaitu kita masukkan nilai. Untuk labelnya nilai kemampuan bahasa Inggris. Nah, yang kedua untuk jurusan, di sini labelnya jurusan sosiologi dan ilmu politik, dan untuk value-nya kita berikan sosiologi kita berikan kode 1, untuk ilmu politik kita berikan kodenya 2. Nah, langsung saja untuk soal nomor 2 kita menggunakan uji t-test. Nah, uji t-test ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tersebut, langkah yang kita lakukan yang pertama yaitu kita klik Analyze, lalu kita pilih Compare Means and Proportions, lalu kita klik Independent Sample t-test, lalu untuk nilai kemampuan bahasa Inggris kita masukkan ke test variable, dan untuk jurusan kita masukkan ke grouping variables. Nah, untuk jurusan masing-masing kita masukkan, kita klik ke define groups. Nah, untuk grup 1 kita masukkan 1, untuk grup 2 kita masukkan 2. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK untuk melihat hasilnya. Nah, berikut sudah terdapat hasil rata-rata dari masing-masing jurusan. Nah, dari nilai rata-rata jurusan sosiologi yaitu ini 80. Nah, untuk ilmu politik 67. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan, nah di uji t-test ini jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Nah, kita lihat di sini nilai signifikannya yaitu 0,02, yang artinya hipotesis diterima, yaitu terdapat perbedaan kemampuan dalam mengerjakan tes mata kuliah bahasa Inggris antara mahasiswa jurusan sosiologi dengan mahasiswa jurusan ilmu politik. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut ke soal pengerjaan nomor 3, yang mana di soal tersebut dikatakan bahwa dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Nah, berikut sudah disajikan data di Excel. Terdapat 20 sampel dari masing-masing mahasiswa yang sebelum dan sesudah ruangan dipasang AC. Nah, ini langkah selanjutnya kita akan beralih ke SPSS. Lalu kita ke variabel view. Nah, untuk name kita masukkan pre artinya sebelum dipasang AC, dan post artinya setelah dipasang AC. Lalu kita masuk ke data view. Nah, untuk pre-nya ini sudah dimasukkan sebanyak 20 sampel datanya, dan untuk post sudah dimasukkan juga 20 sampel. Nah, selanjutnya kita klik juga variabel view, lalu kemudian untuk di labelnya kita masukkan pre-test, untuk yang di bawahnya kita post test. Nah, untuk di post test value-nya kita ubah, yaitu value 1 kita masukkan labelnya A, value 2 kita masukkan labelnya B. Nah, kemudian pengujian yang digunakan untuk pengerjaan soal nomor 3 yaitu uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon ini digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan dari dua data yang berpasangan. Nah, untuk langkah-langkahnya kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialogs, lalu kita pilih To Related Samples. Nah, kemudian untuk di masing-masing ini kita masukkan pretest kita masukkan ke variabel 1, dan posttest kita masukkan ke variabel 2, dan test type-nya kita pilih Wilcoxon. Nah, lalu kita klik OK dan kita tunggu. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara ruangan setelah dipasang AC atau tidak terhadap motivasi mahasiswa, kita dapat melihat nilai asumsi. Nah,
kita ketahui bahwa nilai asumsinya yaitu 0,03. Sebagaimana yang kita ketahui, jika nilai asumsinya lebih kecil daripada 0,05, artinya hipotesis diterima. Nah, artinya terdapat perbedaan motivasi mahasiswa sebelum dan sesudah ruang kuliah dipasang AC. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke soal pengerjaan nomor 4, yaitu pada sebuah pelatihan kewirausahaan yang dilakukan selama 3 hari, dilakukan evaluasi dalam setiap sesi. Evaluasi hasil pelatihan ini dilakukan setiap hari selama pelatihan. Nah, berikut terdapat hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dari evaluasi pelatihan kewirausahaan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan beralih ke SPSS. Nah, untuk di variable view, untuk hari pertama kita di name kita masukkan pertama, untuk hari kedua yaitu kedua, hari ketiga yaitu ketiga. Nah, untuk labelnya yaitu hari 1, hari 2, dan hari ketiga. Nah, untuk selanjutnya kita ke data view. Nah, untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah dimasukkan data sebanyak 20 responden. Nah, untuk pengujian soal nomor 4 kita menggunakan pengujian Friedman yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan signifikan lebih dari 2 kelompok sampel yang saling berhubungan. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih Relate Sample, lalu kita pilih defaults-nya. Ini untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita pindahkan ke test file. Lalu untuk ujinya kita gunakan uji Friedman two ways ANOVA. Nah, lalu kita klik run, lalu kita tunggu. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai yang signifikan, kita lihat di nilai asumsinya. Nah, dari nilai asumsinya ini kita ketahui bahwa asumsinya lebih dari 0,05. Di sini asumsinya yaitu 0,140. Nah, dikarenakan nilai asumsinya lebih besar daripada 0,05, artinya hipotesis ditolak. Yang artinya tidak terdapat perbedaan nilai yang signifikan dan hasil evaluasi dalam pelatihan kewirausahaan. Baiklah, berikutnya kita akan mengerjakan penyelesaian tugas nomor 5, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh penyuluhan mengenai pengolahan makanan tinggi protein untuk mencegah risiko stunting pada balita terhadap perilaku orang tua dalam memberikan makanan tinggi protein pada balita. Nah, berikut sudah terdapat sejumlah 30 responden. Di sini juga terdapat sebelum dan sesudah. Nah, untuk kode pengerjaan nomor 5 kita berikan, untuk memberikan makanan tinggi protein kita beri kode 1, untuk tidak memberikan makanan tinggi protein kita kasih kode 2. Nah, hipotesis pada soal ini yaitu terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke SPSS. Lalu di variable view kita masukkan name-nya sebelum dan sesudah, desimalnya kita nolkan, lalu labelnya kita masukkan sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan. Nah, untuk value-nya, untuk value 1 yaitu memberikan protein, untuk value 2 tidak memberikan protein. Begitupun juga sebaliknya di yang ke sesudah penyuluhan, juga sama. Nah, lalu uji yang digunakan untuk pengerjaan soal nomor 5 yaitu uji McNemar. Mengapa menggunakan uji McNemar? Karena data yang diolah merupakan data yang saling berhubungan dan bersifat dikotomi. Nah, untuk mencari hasilnya kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu maaf, sebelum itu data view-nya sudah kita masukkan sebelum dan sesudah sebanyak 30 responden. Nah, untuk pengerjaannya kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih ke Legacy Dialogs, lalu kita pilih To Relate Sample. Nah, lalu kita pindahkan sebelum dan sesudah penyuluhan ini ke test pair, ya. Dan ini sudah kita pindahkan. Nah, untuk tesnya kita menggunakan tes McNemar. Jangan lupa dicentang, lalu kita klik OK untuk menunggu dan melihat hasilnya. Nah, berikut sudah disajikan data sebelum dan sesudah penyuluhan ini dengan tidak memberikan protein dan memberikan protein. Nah,
Untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut diterima atau tidak, kita dapat melihat dari nilai signifikannya. Nah, di sini nilai signifikannya yaitu kurang dari 0,5, yaitu di sini 0,04. Nah, artinya hipotesis diterima, yaitu terdapat perbedaan jumlah orang tua yang memberikan makanan tinggi protein pada balita sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan. Baiklah, selanjutnya ke pengerjaan soal nomor 6, yang mana sebuah penelitian dilakukan pada kelompok pedagang online di Kecamatan A. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung pada pedagang online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang online menggunakan 3 jenis aplikasi online shop yang berbeda. Yang pertama ada TikTok Shop, yang kedua ada Shopee, dan yang ketiga ada Tokopedia, dan sebanyak 27 responden. Nah, hipotesis dari soal nomor 6 yaitu terdapat perbedaan nyata jenis online shop yang digunakan oleh pedagang online di Kecamatan A. Nah, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nyata pada pengerjaan soal nomor 5 ini, kita akan beralih ke SPSS. Nah, untuk variabel view-nya kita masukkan pedagang, TikTok, Shopee, Tokopedia. Untuk desimalnya kita nolkan. Untuk label kita masukkan pedagang online saja. Lalu untuk measure-nya yang di bawah ini kita pilih nominal. Nah, untuk datanya yang dari Excel sudah saya masukkan sebanyak 27 responden pedagang. Nah, dan TikTok, Shopee, juga Tokopedia. Nah, pengujian yang digunakan pada soal nomor 6 ini yaitu pengujian Cochrane-Q. Nah, tujuan dari pengujian ini yaitu untuk menguji perbedaan posisi pada sampel yang berpasangan yang melibatkan sejumlah opsi. Nah, untuk mengetahuinya, kita klik Analyze, lalu kita ke Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialogs, lalu kita pilih Correlated Samples. Nah, untuk ketiga variabel ini, yaitu TikTok, Shopee, Tokopedia, kita pindahkan ke tes variabel, lalu kita contreng yang tes tipenya Cochrane-Q. Nah, untuk itu kita klik OK, lalu kita tunggu hasilnya. Nah, dari sini sudah kita dapatkan nilai asumsinya yang signifikan itu 0,85, yang artinya nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, yang artinya hipotesis ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan nyata jenis online shop yang digunakan pedagang online di Kecamatan A. Baik, kita akan berlanjut ke soal yang terakhir, yaitu sebuah survei dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam jumlah suara yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka periode 2025 hingga 2029 pada Pilkada 2024. Sampel yang diambil berjumlah 400 orang yang mengikuti Pilkada. Nah, berikut sudah disajikan nama calon dan jumlah pemilih. Nah, di sini terdapat 5 nama calon yaitu Tarmizi, Junaidi, Herman, Yusroni, dan Mulkan, dan jumlah pemilihnya. Hipotesis pada soal nomor terakhir ini yaitu terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada 2024. Nah, selanjutnya langsung saja kita beralih ke SPSS. Nah, kita ke variabel view. Untuk nama kita masukkan nama, labelnya nama calon, dan untuk value-nya kita masukkan 1, lalu labelnya nama pemilih, nama calon, hingga bukan. Oke. Dan datanya sudah kita masukkan, ini namanya, lalu jumlahnya, lalu untuk measure-nya kita ubah jadi nominal dan scale. Nah, langsung saja kita menggunakan uji chi-square pada pengerjaan soal nomor 7. Tujuan dari uji ini yaitu untuk menguji perbedaan proporsi persentasi antara beberapa kelompok data. Nah, langsung saja kita klik Analyze, lalu kita pilih Descriptive Statistic, lalu kita pilih Cross Steps. Nah, lalu untuk row kita taruh nama calon, dan untuk kolom kita taruh jumlah pemilih. Nah, lalu statistiknya kita pilih statistik chi-square yang akan kita gunakan. Lalu kita continue,
Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah disajikan beberapa datanya, jumlah pemilih total ya. Nah, kita bisa melihat nilai signifikannya dari ini, Pearson chi-square. Nah, nilai signifikannya 0,22. Jadi dapat kita ketahui bahwa nilai dari hasil nomor 7 ini nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 yang artinya hipotesis ditolak dan tidak terdapat perbedaan jumlah suara yang signifikan yang diperoleh 5 calon bupati Kabupaten Bangka dalam Pilkada 2024 hingga 2029. Mungkin itu saja pengerjaan dan pemaparan soal-soal UTS yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.